Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya guys di Motovlog Property ini. Oke, di video kali ini saya baru bikin video itu ya. Soalnya dari tanggal 28 saya kecelakaan kerja itu ya, di kerjaan bahu saya ini guys. Itu terkena egrek ya, karena saya kerjanya sebagai pencesus. Jadi kena egrek gitu cuy. Jadi lukanya cuma ini di bahu, lukanya buat di bahu tuh cukup dalam, dan jahitannya pun lumayan banyak, sekitar 13 jahitan yang di luar, dan di dalamnya itu semuanya 2 lapis ya, jadi 3 lapis gitu tuh. Jadi pasca sebelum kejadian itu ban satu bocor sih, ban 12 ABR Top SR Info 8 itu bocor sih. Biasanya di seperti video sebelumnya saya beritahu itu berada di samping gitu. Jadi karena saya udah nggak mungkin motor, hasil motor itu nggak bisa nggak bisa dibuat pompa lagi atau udah susah lagi tuh. Jadi ya nanti video itu lanjut aja ya. Saya mau menceritakan tragedi kecelakaan kerja yang saya alami itu ya. Soalnya intinya waktu itu sangat fatal banget, hampir saja saya tewas cuy, karena ya intinya hampir saja kena leher saya ketebas pisau egrek ya, egrek untuk manen saya. Dan alhamdulillah cuman di bagian sini cuy, di bagian lengan kiri ya, lengan kiri ini, lengan kiri ini kena egreknya. Jadi mungkin lukanya nanti saya mau masukkan pastinya bakalan kena teguran dari YouTube. Jadi ini seperti ini cuy, lukanya di bahu kiri lumayan dalam, dan sempat ngedrop juga cuy saya tuh di ruang operasi. Saat dievakuasi saya masih bisa masih bisa sadar, masih bisa segeranya ke klinik gitu cuy. Jadi sampai di jalan pun evakuasi naik mobil itu masih bisa juga bertahan, walaupun menahan rasa sakit. Tapi ya saya berpikir saya punya keluarga, punya anak, punya istri, dan saya harus kuat, saya harus mampu melewati semua itu cuy. Dan singkat cerita sih sudah sampai di tempat IGD klinik Bunda Dinda ya masalah itu, klinik Bunda Dinda berada di Sorek Mendapat Talangan itu cuy. Saya masuk ke ruang IGD ya, di IGD langsung ditangani dan langsung dilakukan operasi kecil atau jahitan, dan pengecekan luka-luka apakah ada urat yang terputus atau luka kena tulang gitu cuy. Dan alhamdulillah sih dari saat kejadian saya itu tidak sempat tumbang atau pingsan ya. Kalau sempat tumbang mungkin bakal lebih ngedrop lagi saya cuy. Saya coba trigger dan saya akan bisa sembuh, saya bisa selamat gitu. Jadi makanya saya sebisa mungkin cepat-cepat saya ke klinik ya. Setibanya di klinik terdekat saya langsung diberangkatkan naik mobil, dan naasnya tuh tempat yang pertama saya untuk perobatan tuh dokternya nggak ada cuy. Jadi saya dialihkan lagi ke rumah sakit yang satu lagi, dan di situ langsung ada penanganan cuy. Di situ langsung melakukan operasi kecil ya cuy. Jadi sempat ngedrop di saya cuy, darah saya cuma tinggal 60/90, sedangkan normal itu sekitar 110 ke atas ya cuy, normalnya dari darah. Di situ sudah pandangan sudah hitam banget cuy, hitam banget, dan mata udah kurang-kurang, kasat mata itu pengen terpejam aja cuy, ngantuk berat. Terus di sepanjang operasi itu saya selalu disupport sama tim dokternya, suruh jangan sampai tidur cuy. Pokoknya di situ mungkin itu yang diibaratkan seperti sakaratul maut mungkin lah ya cuy. Soalnya pandangan tuh udah hitam semua, gelap, dan mata tuh berkunang-kunang, rasanya pengen banget tidur terlelap. Makanya dokter bilang jangan tidur pak, jangan tidur. Saya udah fokus aja bertahan supaya nggak ketidur, dan sampai saya mungkin udah di titik yang paling nol, sampai saya dikasih infus biar nggak pusing dan nggak mual lagi, lalu dikasih oksigen juga, oksigen tambahan sih. Pokoknya udah kalut banget waktu detik-detik terakhir itu. Dan setelah terpasang semua itu cuy, dari infus oksigen, alhamdulillah sudah bisa nengok lagi,
udah terang lagi pandangan, nggak kunang-kunang, nggak mual, nggak muntah ya. Saya langsung dikasih obat untuk apa yang biar darah itu nggak keluar terus. Jadi rasa nyeri, sakit, nyeri itu semuanya langsung saya minum 4 obat. Situ rasa sakit itu hilang cuy, tapi mual itu masih ada. Dan alhamdulillah masih bisa untuk apa ya, nggak sampai tertidur cuy. Mungkin kalau sempat tertidur mungkin saya akan udah ke alam lain aja ya, mungkin lah cuy. Singkat cerita, karena tekanan darah saya drop banget, yang dari awalnya 60-90 emang naik 90/60 waktu mau berangkatan ke itu, tapi takut terjadi apa-apa dan makanya saya dirujuk ke rumah sakit Sabira Pekanbaru cuy. Di sana perjalanan kurang lebih lumayan jauh cuy, dari sore ke Pekanbaru itu sekitar, kalau perjalanan ambulan itu 2 jaman ya, 2 jaman. Kalau mobil pribadi sih kayaknya, karena kan kalau ambulan jalan yang apalagi apa tuh tetap bisa lanjut cuy. Kalau mau ambulan kan emergency. Kalau mungkin kalau mobil pribadi bakalan tertunda karena di Sekijang tuh ada perbaikan jalan buka tutup gitu cuy. Dan sampai sana langsung ditangani dan masuk ruang operasi. Dari jam 3 saya masuk, hasil di setengah 4 saya dilakukan operasi ya cuy. Lakukan operasi sampai saya bangun itu sekitar jam 6 lewat. Saya bangun cuy, jam 6 lewat itu saya baru bisa melihat secara mendengar ya, bukan melihat, mendengar suara orang. Dan saya tuh terbangun, saya pikir saya tuh sudah di rumah duka itu ya. Saya pikir saya tuh sudah di rumah duka. Saya tuh dengar seperti orang udah digajikan gitu cuy, pokoknya ngeri banget. Dan saat saya terbangun dan suara dokter suster itu pada teriak, jangan bangun pak, nanti tumbang katanya gitu. Langsung dari baju itu, mata masih kunang-kunang hitam semua pandangannya. Sampai normal itu sekitar habis maghrib cuy, setengah 7 itu udah pandangan udah agak mending. Tapi setelah itu efeknya tuh muntah-muntah cuy, saya sampai muntah-muntah 2 kali di ruangan observasi setelah operasi. Sekitar jam 7 saya itu dibawa ke ruangan untuk dirawat inap ya, ruangan rawat inap. Singkat cerita sampai tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 2 itu 2 siang jam 10-an tuh saya diizinkan pulang oleh tim dokternya. Dan saya pulang tuh sekitar jam 2 siang setelah ngurus semua itunya lah ya, surat-suratnya udah lakukan fisioterapi juga, biar otot itu nggak kaku. Jadi sampai rumah itu habis maghrib sampai rumah dan langsung ya nggak bisa istirahat langsung cuy, soalnya ya tahu diri lah, kalau di tempat-tempat kita banyak yang datang. Alhamdulillah sih mau masih support ya, maksudnya masih memberikan semangat ya supaya sembuh gitu, doa yang terbaik gitu cuy. Apa loh, alhamdulillah banget ya, masih kasih doa yang terbaik. Semakin banyak orang yang datang kan semakin bagus juga doa ya, pasti salah satu bakal ada yang diijabah oleh Allah SWT. Amin. Dan juga terima kasih juga tim rekan kerja saya juga yang sudah datang hadir mensupport ya, mendoakan juga cuy. Alhamdulillah kita sebagai manusia tuh yang sosial tuh punya doa dari teman-teman supaya teman-teman itu menjadi motivasi sendiri cuy. Dan alhamdulillah sekarang sih ini udah di tanggal 4 cuy, alhamdulillah sudah lebih baik. Dan ya masih pegel-pegel sih di bagian sini ya, mungkin karena masih ada luka jahitnya belum mengering, belum membaik ya, masih terkadang gatal, pegal. Tapi alhamdulillah sih saya udah sedikit, walau fisik sudah membaik ya. Sebelum itu masih pusing karena mungkin darah itu berkurang banyak ya. Kalau kalian tahu sendiri sih, kalau luka robek di sini darah tuh banyak banget berkeluaran sampai ngedrop cuy. Singkat untuk tragedi yang mencekam untuk saya pribadi ya. Mungkin video ini bisa jadi pelajaran kalian kalau mau beraktivitas, alat kerja kalian tuh ya setidaknya disafety-nya cuy, karena kalau sempat ini berakibat buruk juga untuk kita cuy. Dan hari ini oke, see you next time, bye.